Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Sahabat pengadaan, kali ini saya akan membagikan tips atau tata cara bagaimana merubah data penyedia melalui verifikator. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi versi latihan yang tentunya ini sudah build-nya sudah terbaru ya, yaitu SPSE versi 4.5 ya, 2021-09-02. Nah, saat ini saya sedang login sebagai verifikator ya, sebagai verifikator dan akan merubah beberapa penyedia gitu ya. Ini saya sudah tampil di bagian halaman. Ini adalah informasi data-data penyedia yang masih belum aktif. Artinya bisa jadi penyedia-penyedia yang berikut masih belum diverifikasi oleh verifikator. Nah, jadi kesempatan itu bisa dilakukan oleh verifikator untuk melakukan perubahan atas dasar verifikasinya nanti. Jadi kalau misalkan bisa saja ketika pendaftaran registrasi online penyedianya misalkan typing ya atau typo typo gitu ya. Jadi salah input di beberapa huruf misalkan atau beberapa angka misalkan, sehingga ketika diverifikasi kok ini berbeda. Nah, silakan saja bisa dilakukan verifikasi dan dilakukan perubahan langsung oleh verifikator pada akun verifikator. Ini pertama. Kedua, bisa melakukan perubahan data bagi penyedia yang sudah aktif atau yang sudah login, artinya sudah terverifikasi. Nah, saat ini saya akan mencoba mengilustrasikan bagaimana cara merubah data penyedia yang saat ini masih statusnya belum disetujui. Karena di sini ada masih tanda nonaktif gitu ya. Oke, saya akan mencoba PT coba-coba gitu ya. Saya klik PT coba-coba. Oke. Kemudian verifikator dapat menceklis. Nah, ini nanti kalau melakukan proses verifikasi ya. Tapi saat ini saya akan simulasikan cara bagaimana merubah, yaitu dengan cara klik edit. Nah, ketika verifikator melakukan edit, bisa saja di sini merevisi atau melakukan perbaikan. Nama PT-nya, misalkan, oh ini bukan PT, ternyata CV, misalkan contoh, ini bisa dilakukan perubahan. Kemudian, oh nama perusahaannya keliru, misalkan, ini silakan aja. Sebelum disetujui, lakukan dulu verifikasi penyesuaian penyamaan data yang diberikan oleh penyedia saat verifikasi. Kemudian alamatnya juga begitu. Silakan sesuaikan dengan alamat yang sudah ada dalam registrasi pendaftaran. Misalkan kalau ada NIB di NIB, misalkan kalau dia punya SIUP di SIUP, atau izin usaha lainnya sesuai dengan klasifikasi bidang usaha perusahaan tersebut. Termasuk juga diperhatikan kode pos, kemudian kalau untuk yang kode pos dan kemudian kabupaten dan provinsi ini tidak bisa dilakukan ya. Hanya isian yang bisa dirubah saja yang bisa dilakukan oleh verifikator. Jadi selain alamat, nama perusahaan dan bentuk usaha, begitu juga NPWP itu bisa dirubah. Kemudian nomor telepon itu juga bisa dilakukan perubahan langsung oleh verifikator, fax, nomor handphone dan sebagainya. Nah, contohnya misalkan Kuningan Jawa Tengah ini saya ganti misalkan menjadi Jalan Kuningan Epicentrum Jakarta. Misalkan epicentrum epicentrum saja ya, nggak perlu Jakarta karena di sini adalah Kudus dan Jawa Tengah. Kemudian NPWP-nya saya ganti di sini 00. Oke. Kemudian nomor teleponnya saya tambahkan nomor telepon. Oke. Nomor fax. Oke. Nomor handphone lagi. Oke. Oke, baru kemudian kita simpan. Oke, sudah simpan. Yang tadinya PT jadi CV gitu ya. Nah, ini cuman tadi nama badan usahanya gitu ya, karena tadi ditulis PT. Oke, saya ganti saja. Yang tadinya PT jadi CV ya. Oke. Nah,
Oke. Oh my god, oh my god, oh my god, oh Di my CV god, oh my bisa god, simpan oh my kembali. god, Nah, oh my god. jadi perubahannya sekarang sudah jelas ya, Bapak Ibu ya. Oh my god, Perubahan oh my NPP god, yang tadinya 12 jadi 000. oh my god. CV kemudian nama badan usahanya juga jadi CV, kecuali user ID dari awal memang tidak bisa sudah dilakukan perubahan ya. Kemudian nomor telepon dan nomor handphone termasuk juga apalagi ini ya. Nah, ini alamat ya sudah dirubah. Nah, jadi pastikan terlebih dahulu ketika sudah melakukan perbaikan dan semuanya memverifikasi ya, dan sudah setujui dan sebagainya, ini tinggal disetujui nanti. Nah, ini kalau misalkan terkait dengan perusahaan yang data perusahaannya belum disetujui. Oke, sorry, ini saya cek dulu ya. Oke, sudah sesuai dengan data. Oke. Setuju? Oke. CV coba-coba kita kembali lagi, akan kita cek apakah sudah aktif atau belum. Ya, CV coba-coba sudah aktif. Kuningan nomor ininya. Nah, artinya yang non aktif tadi itu sudah kosong ya, sudah menjadi sudah jadi aktif. Nah, ini terkait tata cara bagaimana merubah data penyedia yang belum disetujui gitu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.